Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Nisa Arsela. Kali ini akan memaparkan sebuah materi terkait teori social learning dari Albert Bandura. Nah, kemudian apa sih pengertian dari teori social learning ini? Teori social learning menjelaskan tingkah laku manusia karena adanya interaksi timbal balik yang berkelanjutan, baik itu antara pengaruh kognitif, behavior, dan lingkungan. Lalu ada pembelajaran melalui observasi. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dan pikiran, pemahaman dan evaluasi. Eksperimen yang sangat terkenal dari Bandura adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitar lingkungannya. Menurut Bandura, belajar sosial adalah sebuah perilaku yang dibentuk melalui konteks sosial. Perilaku ini dapat dipelajari baik sebagai hasil dari penguatan maupun penguatan itu sendiri. Hal ini berdasarkan dari asumsi Bandura. Yang pertama, manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Yang kedua, banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi dengan orang lain. Kemudian beralih ke pembelajaran aktif. Menurut Bandura, ini terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Hal ini berhubungan satu sama lain, yaitu faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan, dan person atau kognitif mempengaruhi perilaku kita. Lalu ada makna, peranan, dan faktor-faktor regulasi diri dalam proses belajar. Menurut Bandura, hal ini didasarkan pada konsep saling menentukan, tanpa penguatan, dan pengaturan diri atau berpikir. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru sebuah perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan sebuah tindakan belajar. Teori ini juga menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kemudian ada 4 unsur-unsur dari proses peniruan atau proses modeling. Yang pertama ada perhatian atau attention, yang kedua mengingat, yang ketiga reproduksi gerak, dan yang keempat motivasi. Kemudian berikut ciri-ciri teori pemodelan dari Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajar meniru sebuah kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika mereka memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang terakhir, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, juga diakhiri dengan penguatan yang positif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.